Jumpa lagi bareng aku Ika. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang pengalaman pribadi aku menjadi salah satu YouTuber pemula, dan kejadiannya ini baru 2 hari yang lalu guys. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku makin semangat lagi untuk membangun channel ini. Dan untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Jadi gini ceritanya guys, sekitar seminggu yang lalu tuh kan lagi viral-viralnya tuh seorang anak yang viral karena jualan jalangkote di Sulawesi Selatan. Nah, karena lagi ramai, akhirnya aku buat deh itu reaction untuk kejadian anak tersebut. Dan setelah aku record, aku edit, dan aku posting, belum sampai 1 jam video aku dihapus oleh pihak YouTube dan aku dapat pelanggaran. Aku nggak tahu awalnya kalau itu dihapus oleh pihak YouTube. Tiba-tiba ada notif dan aku lihat emailku, dan ya, pihak YouTube mengirimkan aku surat cinta. Tapi surat cinta bukan berupa monetisasi, tapi merupakan pelanggaran guys. Dan akhirnya aku berpikir, kesalahan aku di mana ya? Dan ya, nanti aku bakalan tampilkan screenshot dari email YouTube ke aku. Nah, di sini aku bakalan ngebacain pesan yang dikirimkan YouTube ke aku ya guys. Di sini akan aku artikan. Di sini YouTube mengirimkan pesannya berupa yang lumayan panjang sih pesannya. Dia mengatakan bahwa, "Hai Rizka Hidayati, seperti yang Anda ketahui, pedoman komunitas kami menjelaskan konten mana yang kami izinkan dan jangan izinkan di YouTube. Video Anda viral anak penjual gorengan, ditandai untuk kami tinjau. Setelah ditinjau, kami memutuskan bahwa itu melanggar pedoman kami dan kami telah menghapusnya dari YouTube." Bayangin guys, dia hapus. Iya sih, kemarin tuh aku buat judulnya itu viral anak penjual gorengan. Mungkin kalau sekarang pun kalian cari video itu memang udah nggak ada, soalnya memang udah dihapus guys. Dan itu tuh aku udah nge-record, udah ngedit, dihapus guys. Lanjut. Kami tahu ini mungkin mengecewakan. Cukup sih guys, cukup mengecewakan. Tetapi penting bagi kami bahwa YouTube ada tempat yang aman untuk semua. Iya sih, kita kan harus menjaga juga kan. Jika konten melanggar aturan kami menghapusnya. Jika Anda merasa telah melakukan kesalahan, Anda dapat naik banding dan kami akan melihat lagi. Ya sih, kalau misalnya itulah enaknya di YouTube, misalnya video kita dihapus, terus kita mau ajukan banding. Jika banding kita diterima, ya dia bakalan menampilkan lagi video itu. Tapi kalau aku mengakui kesalahan aku, dan aku rasa aku nggak perlu untuk banding. Nah guys, aku bakalan jelasin di mana letak kesalahan aku sehingga YouTube itu menghapus konten aku. Sebetulnya kesalahan aku banyak sih guys. Iya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, dari awal aku nge-record, aku tuh udah mikirin konsep ya. Aku tuh maunya ketika nanti hasilnya jadi, video tentang bully itu ada di samping sini. Terus, ketika aku ngedit, aku kepikiran dong, boleh nggak ya video ini ditampilkan, atau blur aja deh, atau kadang disensor aja deh, atau nggak usah ditaruh gitu. Ada sih kepikiran untuk gitu, soalnya kan video itu mengandung kekerasan juga, dan itu dilarang oleh pihak YouTube. Tapi dalam hati aku ngomong gini, karena mengikuti kata hati itu salah ya guys. Jadi dalam hati aku ngomongnya gini, tapi kan itu cuman dorong sedikit aja.
dorong sedikit aja guys gitu kan. Jadi aku berpikir lagi, ya udah deh masukin aja semuanya tanpa di blur, tanpa disensor. Soalnya kan cuma didorong sedikit gitu aja. Dan akhirnya editan itu selesai dan aku ngepost video itu. Dan ya apa yang aku takutin itu terjadi guys. Video aku di take down oleh pihak YouTube. What? Nah, itulah yang menyebabkan aku tidak mengajukan banding ke pihak YouTube karena aku tahu itu kesalahan aku dan memang kekerasan itu tidak boleh ditampilkan di dalam YouTube. Makanya aku merasa kalaupun aku mengajukan banding itu percuma dan ya aku mengakui aku salah gitu kan. Dan lanjut kita baca email dari YouTube. Ini dari bawahnya. Dampak pada akun Anda, penghapusan ini tidak menghasilkan teguran atau penalti pedoman komunitas pada akun Anda. Namun, kami tetap menganjurkan Anda untuk meninjau semua konten Anda untuk memastikan sesuai dengan pedoman komunitas kami. Pelanggaran tambahan dapat mengakibatkan serangan terhadap akun Anda atau bahkan menyebabkan penghentian akun. Jika Anda yakin ini adalah kesalahan, kami ingin mendengar dari Anda. Untuk mengajukan banding atas penghapusan ini, silahkan kirim formulir. Hormat kami, tim YouTube. Tapi guys, aku bersyukur banget walaupun aku mendapatkan email dari pihak YouTube, tetapi akun aku itu tidak termasuk dalam kategori peringatan ataupun teguran. Karena setahu aku, kalau di YouTube itu dia mempunyai 4 jenjang. Yang pertama itu teguran, jenjang kedua itu peringatan pertama, jenjang ketiga itu peringatan kedua, dan jenjang keempat itu peringatan ketiga. Nah, sedangkan akun aku itu tidak termasuk dalam kategori itu sih, dan aku bersyukur banget karena kalau tidak salah, kalau kita kena peringatan ataupun teguran di dashboard kita itu akan tertulis gitu, dan itu permanen tertulisnya, nggak akan terhapus. Tetapi pengunjung YouTube kita itu tidak akan melihat, hanya kita yang punya akun yang bisa melihat itu. Dan setahu aku, dan aku lebih belajar lagi, jika kita sudah mendapatkan peringatan ketiga, otomatis akun kita bakalan di-banned atau istilahnya itu akan dihapus permanen, dan kita nggak akan bisa membuat konten dengan akun tersebut gitu. Itu sih yang harus kita waspadai gitu. Kalau soal copyright itu hal biasa sih kalau menurut aku ya, kalau soal copyright. Tapi kalau udah kena pelanggaran pedoman komunitas, udahlah kelar hidup lo. Dan ya apalagi udah kena yang ketiga dan itu di-banned. Bayangin guys, kita capek-capek ngebangun YouTube dan kita buat kesalahan dan akhirnya di-banned kan. Dan tapi aku dibalik ini semua, mungkin ini menjadi salah satu pelajaran juga buat aku kalau kedepannya tuh kalau mau milih konten itu ya, kalau bisa ya tidak ada kekerasan atau tidak ada hal yang tidak enak gitu yang aku tampilkan gitu guys. Ini menjadi salah satu pelajaran juga untuk aku. Kalau dibilang sedih, ya sedih lah guys gitu kan. Karena gimana ya, asal kalian tahu ya guys, aku nge-record video yang kemarin itu yang di take down oleh pihak YouTube. Aku nge-record itu jam 1 guys. Kenapa jam 1? Karena rumah aku tuh di depannya itu musola, jadi, dan kamar aku tuh kamar paling depan. Jadi ketika orang tadarus otomatis suaranya kedengaran dong. Kalau aku nge-record di jam-jam 10 atau jam 9 gitu, otomatis orang tadarus itu bakalan kedengaran dong di konten aku. Jadi aku nunggu ketika tadarus itu selesai, dan itu selesai jam 1 guys, dan aku nge-record jam 1 sampai selesai setengah 3 selesai aku nge-record. Nah setengah 3 selesai aku nge-record, aku langsung ngedit guys. Berharap pagi itu aku bisa langsung posting dong video itu, soalnya aku udah gak sabar banget pengen ngeposting video itu, karena menurut aku video itu udah
bagus menurut aku, dan aku udah tata konsepnya gitu, dan ternyata ya gitulah guys. Ngedit itu jam 5-an lebih, jam 5-an subuh lebih aku selesai. Terus sekitar setengah 6 aku tidur, dan jam 8 aku bangun guys. Terus selesai aku bangun, aku beres-beres rumah, aku mandi, dan biasalah perempuan kan. Nah setelah itu aku posting tuh video, dan belum sampai sejam terhapus guys. Sakit sih sebetulnya. Sakit. Aku rasa sih ini lebih sakit dari putus cinta. Baca. Kita udah begadang dan di take down, tapi nggak apa-apa, aku nggak akan permasalahkan itu lagi karena aku tahu itu kesalahan aku, dan terima kasih kepada YouTube sudah menegur aku. Semoga konten kedepannya lebih bermanfaat lagi, dan tidak menampilkan konten-konten seperti itu lagi, dan aku berjanji cukup ini menjadi pengalaman terakhir pertama dan terakhir untuk aku, dan aku nggak mau adanya peringatan, adanya teguran dari pihak YouTube, aku nggak mau. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini, dan semoga video ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian. Siapa tahu kalian baru mau memulai YouTube, berkecimpung di dunia YouTube, kalian nonton ini dan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan pernah kalian lakukan hal yang sama dengan aku sampai video kita harus dihapus. Aku nggak mau itu terjadi ke kalian, makanya aku sharing ke kalian di dalam bentuk video ini. Semoga ini bermanfaat, dan jadikan ini pelajaran terutama untuk aku, dan ini jadikan juga pelajaran untuk kalian, jangan sampai seperti aku. Dan akhir kata aku ucapin thank you, assalamualaikum.